Kita baca di buku Kolose 2 ayat 16, ada yang menghakimi orang-orang Kristen di Kolose dalam hal makan dan minum. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan orang-orang Kristen ini dihakimi? Apakah mereka seharusnya tidak lagi makan dan minum, karena hal ini sudah dipakukan di kayu salib? Ataukah karena mereka melakukan makan dan minum, tanpa mempersembahkan korban binatang dalam acara ini? Di Kisah Para Rasul-Rasul halaman 390, paragraf pertama, dikatakan bahwa keberhasilan Rasul Paulus dalam penginjilannya telah membangkitkan amarah di antara orang-orang Yahudi. Ada pernyataan-pernyataan yang disebarluaskan mengenai doktrin baru, bahwa orang-orang Yahudi tidak perlu lagi untuk memelihara liturgi-liturgi daripada hukum seremonial ini. Ini artinya bahwa orang-orang Yahudi yang menolak Kristus masih merayakan hukum seremonial ini, dengan mempersembahkan korban-korbannya di saat mereka merayakan acara-acara ini. Sementara orang-orang Kristen di Kolose tidak mempersembahkan korban-korban ini pada saat mereka merayakan acara makan dan minum. Mereka mengerti bahwa korban-korban persembahan tidak perlu lagi dipersembahkan, karena Kristuslah korban yang sudah dipersembahkan di kayu salib. Oleh sebab itu, mereka merayakan feast makan dan minum, tanpa korban-korban persembahan. 1 Korintus 5, ayat 7 dan 8. Adalah suatu penghinaan terhadap Yahova, untuk tetap menjalankan liturgi-liturgi hukum seremonial ini setelah kayu salib. Sehingga dengan tetap mereka menjalankan upacara-upacara seremonial ini, akan membuat sulit untuk mereka menerima Injil Kristus. Sangat disesalkan dengan pendapat banyak orang, bahwa feast makan minum ini adalah bagian daripada hukum seremonial, sehingga mereka tanpa sadar, telah memakukannya ke kayu salib bersama-sama dengan liturgi-liturgi hukum seremonialnya. Hukum seremonial Yahudi sudah berlalu. Butuhnya untuk mempersembahkan korban-korban sudah berakhir, sewaktu bayang-bayang bertemu dengan kenyataannya, pada kematian Kristus di kayu salib. Itulah sebabnya untuk tetap mempersembahkan korban-korban persembahan setelah kayu salib, adalah suatu penghinaan terhadap Bapa di surga dan Anaknya. Ada orang-orang yang tidak mengerti rencana keselamatan. Mereka membuat kematian Kristus menjadi argumentasi untuk membuktikan bahwa hukum Bapa ditiadakan. Orang-orang yang mengaku sebagai guru-guru ini membutakan mata orang-orang yang tidak berpengetahuan dengan menggabung hukum moral dengan hukum seremonial. Dan mereka menggunakan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum seremonial untuk membuktikan bahwa hukum moral sudah ditiadakan. Ini adalah pemutarbalikan kebenaran firman Tuhan. Kedua hukum ini adalah dua hukum yang berbeda. Hukum seremonial adalah hukum bayang-bayang, yang berlakunya sampai waktu Kristus, dan berakhir sewaktu bayang-bayang bertemu dengan kenyataannya, pada kematian Kristus. Hukum yang lain adalah hukum moralnya Bapa di surga. Hukum ini berlaku selama-lamanya, dan tidak pernah akan berubah. Setelah kematian Kristus, adalah suatu penyangkalan Kristus, untuk orang-orang Yahudi tetap mempersembahkan korban-korban, yang adalah bayang-bayang daripada kematiannya Kristus. Oleh sebab itu, hukum seremonial tidak lagi berlaku pada saat Kristus dipakukan di kayu salib. Hasil dari terus-menerusnya hukum Tuhan dilanggar, hukum moral diberikan kembali di Bukit Sinai. Kristus memberikan kepada Musa prinsip-prinsip keagamaan, yang fungsinya untuk menuntun kehidupan umat Tuhan sehari-hari. Prinsip-prinsip keagamaan ini, atau kata lainnya adalah statutes, diberikan agar hukum moral Tuhan tidak dilanggar. Statutes ini berlaku selama-lamanya selama ada waktu. Artinya, statutes ini tidak berakhir di kayu salib.
Diberikannya untuk menjelaskan dan membuat lebih dapat dimengertinya hukum moral Tuhan, agar tidak dilanggar lagi. Kita bisa melihat bersama bahwa statut ini, bersama dengan hukum moral, berlaku selalu dan tidak berakhir di kayu salib. Untuk meniadakan statut yang diberikan kepada Musa, mereka dengan sengaja ataupun tanpa sengaja telah meniadakan hukum moral Tuhan. Ada orang-orang yang tidak mengerti rencana penebusan. Mereka meniadakan statut yang diberikan Kristus kepada Musa, agar umat Tuhan tidak lagi melanggar hukum moral Tuhan. Mereka mengatakan bahwa hukum yang diberikan kepada Musa itu sudah dipakukan di kayu salib, bersama dengan hukum seremonialnya. Dengan meniadakan statut ini, mereka telah memakukan hukum moral Tuhan yang kekal. Kitab suci mengatakan bahwa Kristus bersama murid-muridnya diundang untuk menghadiri pesta fis pernikahan. Dengan menghadiri fis ini, Kristus mengajarkan kepada kami bahwa Dia ingin kita bersukacita, bersama-sama mereka yang juga bersukacita, dalam pemeliharaan statut-statutnya. Kristus tidak pernah melarang perayaan-perayaan yang dirayakan sesuai dengan hukum-hukum surgawi. Pertemuan yang dihormati Kristus dengan kehadirannya, sebaiknya lah murid-muridnya menghadirinya juga. Pernikahan antara seorang pria dan wanita adalah lambang persatuan Kristus bersama gerejanya, di mana Kristus adalah kepalanya dan gerejanya adalah tubuhnya. Bapa telah memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mengambil bagian daripada nature keilahiannya. Dengan demikian, manusia bisa menjadi satu dengan Kristus yang dilambangkan oleh pernikahan. Namun, banyak orang menunjukkan dari perkataan-perkataan mereka bahwa mereka tidak satu dengan Kristus dengan tidak makan firman-Nya. Dan oleh sebab itu, mereka tidak bersinar, dan mereka tidak bisa mengkomunikasikan hal-hal yang bukan makanan dan minuman mereka. Makan dan minum itu melambangkan firman yang menjadi satu dengan yang memakannya. Dan ini dilambangkan oleh hubungan suami dan istri yang adalah satu, sebagaimana Kristus satu dengan gerejanya. Pertanyaannya yang ditanyakan kepada kami adalah, apakah kita makan dagingnya dan minum darahnya Kristus? Dengan memandang kasihnya Kristus, dengan minum kebenaran itu, dengan merenungkan hal itu, kita makan dagingnya dan minum darahnya, dan menjadi satu dengan nature ilahinya. Dengarlah firman Yahova, pasanglah telinga akan hukum Tuhanmu. Hukum Tuhan itu yang difirmankan di Bukit Sinai. Sementara hukum itu spiritual dan ditetapkan untuk memberi kehidupan. Artinya, firman atau hukum Tuhan itu adalah roh dan kehidupan. Akulah roti hidup itu, roti yang aku akan berikan itu adalah dagingku. Dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku memiliki kehidupan kekal. Karena dagingku itulah makanan, dan darahku itulah minuman atau makan dan minum. Dia yang makan dagingku dan minum darahku, berdiam di dalam aku, dan aku di dalam dia. Dengan makan atau merenungkan kasih Kristus, yang lambangnya adalah makan dan minum, gerejanya menjadi satu dengan Kristus melalui rohnya.
Dan ini semua dilambangkan dengan hubungan pernikahan antara suami dan istrinya, di mana persatuan mereka melahirkan karakter mereka yang dimiliki anak mereka. Artinya, makan dan minum pada perayaan-perayaan feast itu melambangkan makan dan minum firman Tuhan, yang adalah kehidupan bagi mereka yang memakannya. Dan sementara hukum moral Tuhan itu ditetapkan untuk memberi kehidupan, lambang yang menjelaskan kebenaran yang penting ini adalah untuk meat dan drink pada hari-hari perayaan feast yang sudah ditetapkan oleh Kristus dalam bentuk statutes yang diberikan melalui Musa. Statutes ini diberikan agar umat Tuhan tidak lagi melanggar hukum moralnya. Agar umat Tuhan tidak melanggar hukum moralnya, khususnya hukum keempat hari Sabat, Tuhan telah menetapkan feast-feast tahunan agar mereka dapat mengerti kekudusan daripada hari itu. Feast-feast tahunan ini diberikan untuk kebaikan umat Israel, agar mereka tidak melupakan kekudusan hari Sabat. Jadi kita bisa melihat betapa pentingnya feast-feast ini untuk keselamatan kita semua. Itu sebabnya statutnya Tuhan, termasuk feast-feast-nya, tidak berakhir di kayu salib, tetapi tetap berlaku bersama-sama dengan hukum moralnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus di 1 Korintus 5 ayat 8 mengatakan, marilah kita merayakan feast. Hukum keempat mengatakan, ingat hari Sabat. Agar kekudusan hari Sabat tidak dilupakan, Tuhan telah memberikan statutes mengenai feast tahunan yang diberikannya kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel. Kita baca di buku Maleaki 4 ayat 4. Di sini dikatakan agar kita jangan lupa akan hukum Musa atau hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa dengan statut-statutsnya yang diberikannya di Horeb, yaitu di Bukit Sinai. Dan hukum Musa ini diberikan agar umat Tuhan tidak melanggar hukum moralnya, termasuk hukum keempat, hari Sabat, hari ketujuh. Musa berkata kepada seluruh Israel, dengarlah statut-statuts, pelajarilah, peliharalah, dan lakukanlah statut-statuts ini. Musa mengingatkan kembali perjanjian yang Tuhan adakan dengan mereka waktu mereka berada di Horeb. Di Horeblah Tuhan berfirman 10 hukum moralnya. Setelah Tuhan berfirman 10 hukum moralnya, Musa diberikan statutes untuk diberikan kepada umat Israel. Di Keluaran 23, Tuhan memberikan statutes mengenai hari Sabat, hari ketujuh. Diperintahkan agar umat Tuhan 3 kali setahun merayakan feast. Feast-feast ini adalah feast roti tak beragi, feast panen buah sulung, dan feast in gathering atau tabernakel. Feast tahunan ini diberikan agar umat Tuhan selalu diingatkan akan kekudusan hari Sabat, hari ketujuh. Pikiran umat Tuhan pada saat mereka keluar dari Mesir sudah dibutakan dan sangat merosot moralnya disebabkan oleh perbudakan dan pengaruh kekafiran. Sehingga mereka tidak siap untuk menghargai sepenuhnya prinsip-prinsip 10 hukum Tuhan. Agar tuntutan 10 hukum moral ini dapat dihargai sepenuhnya, prinsip-prinsip tambahan diberikan yang kita mengerti sebagai hukum Musa
untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip 10 hukum Tuhan, agar dapat diterapkan dalam pemeliharaan hukum moral Tuhan yang diberikan di Horeb. Nabi Maleaki menyatakan bahwa Bapa akan mengirim Elia sebelum kedatangan Kristus. Dan dia akan mempersiapkan kedatangannya untuk kedua kalinya, sebagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan kedatangan Kristus untuk pertama kalinya. Di buku Maleaki 4 ayat 4 dan 5, kita diingatkan untuk jangan melupakan hukum Musa dengan statusnya. Hukum Musa bersama dengan statusnya diingatkan oleh orang-orang yang memiliki rohnya Elia, dengan pekabaran yang mereka kabarkan, sedang mempersiapkan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Sebelum kedatangan Kristus di awan-awan, akan ada orang-orang yang belum melihat kebenaran yang lengkap dari hari Sabat. Pada saat waktu kesukaran, sementara Kristus masih berada di bilik maha suci di surga, umat Tuhan mengabarkan pekabaran hari Sabat dengan sepenuhnya, dengan pengertian mereka akan prinsip status hukum Musa, sehingga umat Tuhan yang jujur akan menerima pekabaran hari Sabat yang more fully ini. Pekabaran ini adalah penggenapan daripada buku Maleaki 4 ayat 4 dan 5 di akhir zaman. Agar prinsip-prinsip kebenaran 10 hukum dapat dipahami dengan sempurna, prinsip-prinsip status hukum Musa diberikan kepada umat Tuhan, agar mereka tidak berdosa. Marilah kita semua mendengar konklusi dari segala-galanya. Takutlah akan Tuhanmu, dan peliharalah hukum-hukumnya. Pengkhotbah 12 ayat 13. Musa berkata kepada umat Israel, agar engkau takut akan Tuhanmu, untuk memelihara seluruh statut-statusnya dan hukum-hukumnya. Ulangan 6 ayat 1 dan 2. Takut Tuhan sangat berhubungan dengan pemeliharaan statusnya dan hukum-hukumnya. Pekabaran malaikat pertama, yang adalah bagian dari para seruan nyaring malaikat ketiga mengatakan, takutlah akan Tuhanmu. Takut Tuhan artinya memelihara hukum moralnya dan status-statusnya. Agar Bapa di surga dimuliakan, hanyalah jika umatnya tidak berdosa, atau melanggar hukumnya, dengan memelihara hukum dan status-statusnya. Janganlah menyembah yang merubah hukum dan status. Inilah bagian daripada seruan nyaring daripada malaikat ketiga, yang menunjukkan akan dekatnya kedatangannya Kristus di awan-awan, untuk menjemput umat-umatnya yang setia sampai jam kedatangannya nanti. Demikianlah ringkasan daripada pelajaran ini. Yang berakhir di kayu salib adalah liturgi-liturgi daripada hukum seremonial, bukan hukum moral Tuhan dengan prinsip-prinsip keagamaannya yang diberikan kepada Musa dalam statusnya. Dengan mengatakan bahwa feast sudah berakhir di kayu salib, orang itu sebenarnya sudah meniadakan hukum moral Tuhan juga. Sementara hukum moral dan hukum yang diberikan kepada Musa berlaku terus untuk selama-lamanya. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Pengetahuan apa yang tidak diketahuinya? Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa umat Tuhan tidak mengerti hukum Tuhan, karena mereka sudah melupakannya dan menolak untuk diingatkannya oleh hukum Musa dengan status-statusnya.
Diberkatilah mereka yang melakukan hukum-hukumnya, karena mereka mengerti dan menerapkan prinsip-prinsipnya. Sehingga mereka berhak untuk makan buah dari pohon kehidupan, di saat mereka masuk melewati pintu gerbang yang dibukakan bagi mereka.